Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'i mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa lima nawayna wa ala ma nabassala fi sholih jami'il awliya wa salihin wa masyayikh khususan hadhihi dairah wa ma hawlaha jami'i man hadara fi hadal majlis wa ila hadrati syekhina Haidar Muhaiminan Gunardo wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله واعتصمت بالله ووجهت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما بعد. Ashabal fadilah, segenap para alim, ulama, kiai, abuya ajengan, para nyai, pengasuh majelis taklim, ibu bapak, imam, takmir, musola, masjid, langgar suro, kiai, asadi tempatan, nafa'anallah min barakatihim, wa asrarihim, wa anwarihim, wa ulumihim, fiddin, wa dunya, wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Aparatur pemerintah, sipil militer, penghulu, seterusnya atau yang mewakili segenap bini sepuh, kesepuhan, tokoh kampung, tokoh desa, tokoh adat, ibu, bapak, pengurus BKMT, khususnya ibu-ibu, Ibu Fauziah. Kita bertemu kembali setelah sekian lama terpisah. Terakhir sebelum Covid. Ya, juga ibu panitia pelaksana, mudah-mudahan setiap tarikan nafas, detak jantung, aliran darah, panas kita semua diganti Allah dengan sebaik-baik balasan. Saya ingin bertanya, yang undang saya itu siapa? Siapa? Mana orangnya? Saya itu punya tradisi, ini minta maaf ini, saya punya tradisi. Saya kan kesini sudah sering toh. Iya, sudah sering sekali kesini. Wah, jenengan waktu itu masih kecil itu udah kesini. Iya. Jadi saya itu punya tradisi, Pak. 1, 2, 3, 4 saya ngalah. 5 kali jangan pakai HP terus. Orang undang kenduri aja ke rumah. Iya apa enggak? Saya ini mohon maaf, bukan saya pengen didatangi, boten. Saya pengen disuani, tidak. Orang ke rumah saya itu setengahnya ganggu. Bakal keluar di teko, ganggu. Tapi kita ini diajari oleh para kiai, para masyayikh, para guru. Ya sowanlah datang. Kata orang Melayu, datang nampaklah wajah, pergi nampaklah punggung. Nah, aku jaga Melayu, bisa pandai dia tak? Aku pandai jaga Melayu, saya pandai. Oh, Pak Idodoro mesti sok. Jadi saya minta maaf. Dari Rengat saja saya suruh datang. Jokowi lo tak ketemu ngomong. Tapi Jokowi lain. Ada Jokowi presiden. Jokowi lain. Ngomong enggak. Rengat aja datang. Kenapa? Bukan karena saya minta didatangi, tidak sama sekali. Tapi saya mohon supaya ini yang diajarkan guru-guru kita itu jangan sampai hilang. Kita jangan jadi korban teknologi. Sekali 2 kali ya nggak apa-apa. Kemarin saya balik cuma nggak tega. Kami ibu-ibu Pak Ustaz,
Saya sudah balesi, apa gak di bojo, aku ini mau lebaran. Tapi saya hapus lagi. Saya nggak tego. Saya udah tahu kalau siaran palas tuh, aku kan sudah sering di sini. Nah, sampai jenengan bosan tuh kali ini loh. Bosan? Aku loh bosan kalau gue. Ya, untuk yang akan datang, ya mbok-mbok, tidak harus saya. Siapapun kalau ngundang itu sekali-kali datangi rumahnya. Mana loh? Pokoknya dari Pekanbaru kok. Pekanbarunya mana? Pokoknya Pekanbaru kok. Mana ya? Loh, pokoknya itu kan ya aneh deh. Sebab begini Bu, datang ke rumah dengan lewat HP itu rasa di hati beda. Beda. Dengan ke rumah saya ketemu itu jadi silaturah. Beda sekali. Kalau ngaji datangnya lewat di rumah, ngajinya online aja gimana? Nah, nanti saya kasih bawahnya rekening. Jangan kecil hati ya, jangan kecil hati, nggak usah kecil hati. Saya ini perlu menyampaikan ini. Ada satu kabupaten itu udah 5 tahun ngundang saya, nggak pernah saya datang. Kenapa? Saya bilang datang rumah kapan? Saya sibuk Pak. Saya bilang aku lebih sibuk timbang gue. Udah 5 tahun. Ini tahun ke-6. Saya bilang kalau nggak ke rumah nggak. Kenapa? Karena aku hitung kali ngaji yang kono. Paham? Mata ini kalau salah mau betul. Betul. Katanya mau saya togang. Ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan jenengan lapang dada dan hatinya, berkah hidupnya, bahagia senantiasa di dunia dan akhirat. Orang kalau bahagia itu cirinya nampak, wajahnya tuh nampak senang. Berapa yang ini? Wajahnya lebih senang, wajahnya tuh nampak senang. Gampang tersenyum, gampang ketawa. Ada orang pengajian tuh kanan kiri ketawa, dia gini. Ada nggak? Orangnya tuh kok? Bapaknya hidung hijau. Karena hidung coklat tuh ya parah. Ada kan orang laki-laki perempuan sama, kanan kirinya seneng dia gini. Itu kemungkinannya dua. Satu, dia kurang sehat, sakit artinya. Yang kedua, mikirkan jatuh tempo. Ada yang kayak gitu. Jal foto wongnya. Jadi santai aja. Ya, grup sholawat apa kan? Ubul waton, cinta tanah air. Mudah-mudahan barokah sholawat kita semakin nasionalisme mencintai Indonesia. Tidak lupa anak-anak KKN kuliah kerja ngapain? Ini KKN. Ibu-ibu yang seragam belum lunas saya hormati. Antara gayanya belum lunas ya, tengoknya udah rapi gelas kok. Biasanya mikir aduh regulasi lagi online. Anak-anak KKN mana? Kuliah kerja ngapain? Kalau programnya jalan, kuliah kerja nyata. Kalau mentura turun dengan sekretariat keliling gak kena, itu namanya kuliah kerja ngapain? Iya Pak, ngapain tuh? Loh saya ini S2 loh. Oh, tapi anak gini S2 deh. Ayo, yang ngatur nih. Aku S2. Apa yang mengatakan S1 itu kuat. Agak skripsi seorang gaya. Iya. Nah, ini kan ngajinya panas Pak, jadi butuh santai. Ya, untuk siang ya. Ibu pindah ke Pelalawan. Tidak mana? Di kota itu? Enggak, kemarin ketika Gus Azmi datang. Lah turun lah kata ini. Saya ini baru pulang dari Istana Negara. Ya, kalau ini diundang Presiden Pak di Istana Negara. Ternyata apa enak di sini. Di sini datang langsung dapat kue. Nah kalau teko ngamplo tinggal. Cuman balik oleh duit akeh. Mau gini kata kayak oleh ya orang. Alhamdulillah. Nah, jangan malu. Anak-anak yatim yang saya sayangi, mudah-mudahan ditakdir Allah
hati lapang dan kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Sudah sore, kita langsung saja, geng. Enggak loh, ini kok masih ada tahun baru loh. Saya kira tahun baru Islam loh, Bu. Mas aku satu bodol, apakah baru? Ibu Fauzia paham bahasa Jawa? Tapi tak bisa. Kalau saya bahasa Jawa tak masalah. Orang Sunda ya ini ya. Ayah, maha ada mah. Orang Melayu ada di sini nih. Ada. Apa kamu sehat semua? Sehat. Dan orang awak lagi ada tak? Ada. Baik. Apa sehat? Anak kita hadong. Modang adong. Ahadong kabarna. Saya kena ketolong. Ya Allah, orang Bugis apa kere Pak? Baji-baji, medicing, apa ke bawah, naik kucing. Ya, kita teruskan ya. Kata Pak Wakil Kades PLT tadi katanya mudah-mudahan ini acara barokah. Kata Ibu tadi katanya masa fisiknya gendut, ruhnya kurus, kayak roh naik, nampak aja enggak? Ya, oke. Nah terus kita ini membahas apa? Sesuai tema atau enggak? Apa tuh temanya Pak? Menguatkan persaudaraan dan kepolisian, kepedulian. Oke. Ya, oke. Pokoknya aja balik, awas. Saya minta Ibu aminkan dulu doa saya semuanya dengan ikhlas, ya. Ya Allah, yang pulang sebelum dibacain doa, mudah-mudahan rumahnya tidak ketemu. Katanya tadi nggih. Apa enggak sih, Dok? Ya, ini. Yang ngatemi rumah ya. Sebab kalau kamu pulang sebelum dibacain doa, itu sayang barokahnya enggak sempurna. Didoain dulu baru balik, ya. Terus kalau kalian pulang, saya ini mau ngomong sama siapa? Jangan pulang, Bapak Ibu sama saja. Kalau nekat balik, rumahnya nggak ketemu, balik ini meneh. Amin Allahumma. Nanti kalau ada yang kesasar tanggung jawab sampean sebagai perangkat desa, termasuk ketua BKMT. Kalau balik mudah-mudahan nggak ketemu kelelawar. Bapak Ibu mohon keikhlasan baca syahadat bersama-sama, mari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua sahih bagus fiddin wa dunya wal akhirah. Ya Allah, barokah ini syahadat, mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang tidak hadir wafatnya husnul khatimah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita ketemu Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi Allah. La ilaha illallah al-malikul baca syukur hamdalah bersama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa ni'mah. Yang ketiga baca sholawat. Oh iya, ada yang lupa, ini penting betul. Saya mohon besok-besok kalau pas mahalul qiyam jangan ada gendus keliling. Saya tadi kan nggak ngasih, males. Serius, itu kan kita lagi menghormati Rasulullah. Ya kalau yang sholawat duduk nggak apa-apa, tapi yang pas mahalul qiyam jangan.
Itu sama dengan gini. Indonesia tanah airku, orang bangun, tembak tentara itu malahan. Jangan. Ya sisi yang lain, gitu. Jadi saya minta maaf betul. Halo, katanya tadi yang bisa diamalkan. Ini bisa diamalkan tau? Pokoknya besok nenek ngonowi tidur dulu. Nanti pas gini nggak apa-apa. Nanti saya pimpin sholawat ya nggak apa-apa. Bang suara saya sudah bagus. Berapa Ustadz yang lah. Kan dia juara umum lah. Saya kan juara 1. Oke, saya minta tolong betul. Jangan pas mahalul qiyam pokoknya. Karena apa Bu? Karena pas mahalul qiyam menurut sebagian besar ulama itu Rasulullah hadir. Soal jenengan bisa lihat atau tidak itu soal nomor 10, tapi ada di situ. Jadi jangan sampai kita tuh yang harusnya rasanya seneng tergugah goro-goro kuwi masih ngene kaya yoyotan sekali metu 2000. Cocok. Enak. Bang teko. Hidung biru ya tadi. Iya. Nah, terus no. Khusus untuk kali ini saya mau mengajak ibu bapak baca sholawatul hajj atau sholawat haji. Harapannya barokah ini sholawat kita semua tidak mati sebelum naik haji. Amin. Kok nggak bilang amin? Amin. Telat. Ulangi. Harapannya barokah ini sholawat kita semua ditakdir Allah bisa naik haji. Amin. Tidak mati sebelum naik haji. Amin. Kalau harus mati, mudah-mudahan anak cucu kita mau menghajikan kita. Amin. Rizkinya dimudahkan, halal barokah, bisa nabung untuk naik haji. Amin. Mau apa tidak? Mau. Salatnya apal? Enggak. Nah, terus piye? Saya baca bareng-bareng ya, nanti ya enggak, pokoknya saya minta apal enggak apal ikut manap. Pokoknya ikan nila, ikan sepat enggak apa-apa. Enggak apa-apa, pokoknya ikut. Karena biar kesawat mingkem. Anggap ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini grup salawatnya standby, cekel. Nah, habis jeneng dah. Biasanya nek grup salawat gak nyekel iki rene honori biasanya. Morat marit ngono. Ya Rabbi sholli wa sallim. Ya Rabbi sholli wa sallim. Ala nabi khairil anam. Ala nabi khairil anam. Zurnal Makkah wa ila Zamzam. 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 Muhammad alaihi salam. Muhammad alaihi salam. Ayo Yunah Yusri ulangi. Nah, lagunya gini. Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurnal Makkah musik wa ila Zamzam. Muhammad alaihi salam. Nanti ibu bapak itu aja ya. Ya, hatinya dalam hati gini, ya Allah barokah sholawat ini moga-moga bisa haji ya Allah. Mono dalam hatinya ya. Ayo, mono ya. Ayo, sallallahu Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurnal Makkah wa ila Zamzam. Muhammad alaihi salam. Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurnal Makkah wa ila Zamzam. Muhammad alaihi salam.
bijahi Mustafa Rasul wujudati nawabil qabul wasahil lahu sural mas'ul wa marri balahud al-maqul ya Rabbi salli ala nabi زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلى على خير الأنام الآل وصحب الكرام يا ربي صل على النبي آدم زرنا مكة وإلى زمزم محمد angkat tangannya ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana kun aunaka anti bil haram ya Rabbi shalli wa sallim ala nabi khairil anam surna Makkah wa ila Zamzam يا ربي في البيت العالي سهل لنا حسن الطريق لنا خير الرزق حتى نحن بالسلام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم terakhir ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah ya Rabbi salli ya Rasulullah khairil anam Makkah wa ila Zamzam barokah sholawat mendapat syafaat di yaumina hadza ila yaumil akhirah. Barokah sholawat naik haji ke tanah suci. Barokah sholawat ketemu Rasulullah, salaman dengan Rasulullah, dilihat Rasulullah, ditolong Rasulullah, dikumpulkan bareng Rasulullah. Barokah sholawat ya Allah anak-anaknya minas sholihin, kampung ini menjadi kampung yang tentram dan damai. Barokah sholawat yang sakit kurang sehat balik ngaji sehat semua. Yang sempit payah seret rizkinya Allah lapangkan. Utang kredit lunas kabeh. Nek ora lunas ora ketemu sing utangi. Nek ketemu mudah-mudahan sing utangi lupa. Kok malah dulu namanya. Selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu umat Rasulullah, wes belum? Tolong ini diingat-ingat ya. Ini 1445 Hijriah, kemarin 1444 Hijriah, berarti tahun kemarin masuk ke ini tahun. Mudah-mudahan awalnya, tengahnya, akhirnya mendapat barokah, maghfirah dan ridho Allah. Amin. Tidak ada kata yang pas kecuali mudah-mudahan kita lebih baik. Ada dawuhnya Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah awakmu sebelum awakmu dihitung. Hitunglah dirimu. Hasibu anfusakum, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Saya tanya, ibu bapak jawab, tapi yang jujur ya.
tahun kemarin kita lebih banyak ngitung awake dhewe atau ngitung orang lain? Sing kompak yung ngatemi. Kang Solikin. Tahun kemarin kita lebih banyak ngomong orang lain apa awake dhewe? Menghitung orang lain atau awake dhewe? Tahun kemarin masih ada sholatnya yang bolong? Masih apa banyak? Wongnya teko? Tahun kemarin masih ada yang puasa Ramadan ke kebun bawa bekal? Wongnya teko? Masih nggak ada bujuk. Tahun kemarin apa masih ada orang minta maaf ibu-ibu yang kemarin usir? Tahun kemarin apa masih ada yang suka ngomongin orang? Gosip? Masih ada? Ada apa banyak? Jarang apa sering? Sudah menyesal apa masih lanjut? Hidup ngomong orang. Ampun cangkemnya. Ayo. Masih ada? Masih? Ayo kenapa? Moga-moga tahun ini mudah-mudahan kita tambah baik. Kalau nggak baik-baik saja, ya Allah moga-moga ndang mati. Nah iya nek rapi-rapi ben mati mbak. Tenan. Bu, orang punya dosa itu boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ono lho maksudnya. Yo, karena kita banyak dosa, saya ajak istighfar mau? Urut Pak G. Nah, aku saya ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah khataya. Astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa waffiqna amalan maqbulan wa wahhab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah. Ya Allah. Al-Fatihah.
Bisa dilanjut? Renek kopi. Orang sini ini dapat berkali-kali lo mengundang kamu karena paham. Kopi renek, rokok lagi wei. Panas rasanya. Tenang, ini cobaan. Aku sini rokok. Ibu-ibu kalau bisa setiap hari minum kopi 1 gelas, tapi yang pahit. Ibu-ibu yang minum kopi 1 gelas setiap hari yang pahit, insya Allah dia akan nampak lebih muda dibanding neneknya. Ya semuanya. Ujung, tenang bro, tenang wes toh. Iya dibanding neneknya ya lebih muda toh. Baik, saya teruskan G. Masih konsentrasi Bu? Masih. Ingat ya, lebih mudah dibanding. Dan ingat, kopi jangan dicampur susu, nggak boleh. Karena kopi membuat orang melek, susu membuat orang melek. Jangan dicampur, bisa mengakibatkan kepinter Bang. Oh, kasihan ya. Begini. Saya tanya ibu bapak jawab. Ada PKMT ibu hadir, ada yatim disantuni, ada orang tua sepuh atau jompo ibu santuni, Maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, nanti ada acara istighosah datang, barzanji sholawatan datang, pengajian umum rutinan RT RW segala macam jenengan datang. Itu semua jenengan cari apa toh Bu? Piala, pahala. Emangnya kalau nggak gitu nggak dapat piala. Kalau orang NU biasanya kalimatnya golek barokah Mbah. Makanya tadi kata Pak PLT, jangan PLT gitu. Oh Pak Kadus katanya golek barokah. Napa? Napa? Gini apa gini? Iya apa yo? Nah sekarang saya tanya barokah ki apa yo? Barokah itu jalbul khair. Ibu datang dari rumah niat ngaji, balik kok tambah bagus, walaupun sedikit tambah bagus, itu namanya barokah. Tapi kalau berangkat ngaji sampai sini malah nampak salahnya orang, jadi pintar menghakimi orang, balik ngaji sepanjang jalan ngerasani panitia enek. Ini kok enek apa? Enek ngomong wong sepanjang jalan enek. Itu namanya bukan barokah tapi mencrek kopi teko. Yes, banyak tegang kan? Iya. Cerewet. Alhamdulillah. Ini karena ini rokok ini. Tenang. Ini cobaan. Ya. Sampai mana tadi? Kalau ada orang ngaji, itu kemudian balik, ada peningkatan sedikit aja, itu namanya barokah. Tapi kalau balik ngaji kok tambah jadi nampak salahnya orang, itu namanya mencrek. Mahual mencrek wa ma adraka mal mencrek. Mencrek itu kata orang Melayu meleset. Oh, meleset. Banyak tuh ibu-ibu dari rumah niatnya mau ngaji, balik ngaji enak salah uang diomong sepanjang jalan. Enak. Aduh. Ada. Uangnya toko? Kata ibu dong pulang-pulang. Maka begini. Iya. Alhamdulillah. Ya, matur disampaikan. Oh, biar mana dia aku guyon, aku belum derokok. Tapi ini ya alhamdulillah. Aku biasanya sakslok loh Mas.
Ora. Kuwi jenengane Kiai Brangasan. Apa ngarane iki brangsak kabeh ya. Rokok, kopi kok akhirnya entuk. Hah? Tapi ke rokok. Amplop toh? Ibu-ibu, amplop saya buang. Pak, terus amplop saya buang untuk apa? Silakan Bu, kami kalau mau silakan ambil. Terus ngomong apa isinya? Saya berkali-kali ngomong isinya itu saya kasih yatim Bu. Alhamdulillah karena istri saya yatim. Alhamdulillah. Saya nggak ngomong anak yatim loh. Apa mau dikasih yatim? Saya dan istri saya itu yatim senior. Ini yatim senior ini. Iya Mbak. Nah, mau yatim junior. Kalau ini mau disantuni nggak apa-apa. Cakal silain nyeneng. Remet. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus saya ngaji ini Bang. Sampai jam berapa kita enak? Jam 5. Hah? Jam 5? Iya. Wani piro ngapa-ngapa. Yang penting ibu-ibu ikhlas, bapak ikhlas, ya. Jangan sampai nanti balik ke rumah suami ngambek. Muak justru teman ngasih apa? Jangan, ya. Jangan. Yang penting, terus pokoknya gue yang lakukan, mak udah nggak kuat, aku masih selesai. Dan kaya acara hantu. Malahnya Mbah Lampir. Bisa dilanjut? Meleset. Maka umur kita ini berusahalah bagaimana semakin tua walaupun sedikit ada peningkatan, semakin api, semakin seperti padi, semakin tua semakin meruduk lama-lama bubuk. Iya, artinya ada kebaikannya. Terserah lah Jawa, wala Melayu, wala Batak, wala Sunda, wala Mandailing, wala macam-macam. Enggak Jawa, enggak Melayu, enggak Batak, enggak Sunda, enggak Mandailing. Semakin tua hendaklah semakin bagus. Ini namanya barokah. Atau orang Melayu berkat. Berkat itu keluarnya setelah tahlilan. Maka kalau ada tahlilan ikut biar dapat barokah. Jelas? Nah pertanyaannya, kalau jenengan mau cari barokah, mumpung ini tahun baru Islam, barokah itu Allah letakkan dalam 3 keadaan. Encik puan tuan semua, dengar baik-baik. Ya? Jadi Allah tempatkan barokah itu dalam 3 tempat. 3 Ini cakap apa nih dong? Belum bangga. Ono ing 3 panggonan. Siji disebut dengan nama, ikuti saya semua. Barokatul A'yan. Ayo. Barokatul makan. Barokatul zaman. Nanti insya Allah sampai ke tema nanti walaupun sedikit. 1 barokatul a'yan, artinya ini loh, barokah itu sudah Allah letakkan sejak kita lahir di muka bumi Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu mau ngambil atau tidak. Jangan-jangan kita ini semakin hari semakin tua tanpa peduli di samping kita ada banyak keberkahan, gak pernah sampean siku, gak mau sampean ambil, sampean biarkan sehingga seolah-olah tidak ada harganya. Dengarkan baik-baik, barokah itu sudahlah Allah letakkan, mau ngambil apa tidak. 1 barokatul a'yan, barokah yang Allah letakkan pada wujud materi. Bisa makanan, bisa pohon, bisa hewan, bisa manusia, bisa tokoh. Saya satu-satu pendek-pendek saja karena mengingat waktu. Ini sudah barokah telung bengi rampung. 1 barokah yang Allah letakkan pada makanan. Ibu kalau punya makanan pingin barokah,
jalannya harus dari cara yang halal. Nek gak halal, walaupun segunung omamu gedong makro-makro gak barokah, ditempati gak enak, suami istri ketemu ribut, anak tak kemana-mana, kadang duitnya banyak, mau wirid aja gak bisa, isore nang mall, sikil diajak ke tempat kayak gini angel, bisanya ke tempat-tempat kebun, enak. Mana itu kok? Ya saya kudu hijau. Loh iya, ada orang rumahnya itu besar tapi nggak tenang. Sementara ada orang rumahnya dinding kecil, bisa ketawa, ketiwi, pakai sepeda mondar ke sana kemari, oke, makan enak. Ada orang mau makan aja payah, harus ke sana beli yang mahal-mahal. Dan kita sambal terasi diulek kalau sego panas, masuk belas Pak. Gini apa gini? Pilih mana Bu? Jangan makan sambal terasi sama ikan asin bakar, nasinya panas, sama pizza tapi waduh kan kena, pilih mana? Ikan asin? Dasar orang miskin. Ya, nggak apa-apa. Ada orang kaya, duitnya miliaran, nggak bisa tidur, nampak tukang becak nunggu penumpang, kan biasanya sampai tidur tuh itu tukang becak itu. Dia mikir, ya Allah, tukang becak kok iso turunnya nyampe yang ini, orang nganggur becak lo badan. Akhirnya takut rahasia nih, tukang becak yang ngomong bla 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 bla. Saking terima kasihnya, tukang becaknya dikasih uang 250 juta. Goro-goro duit 250 juta, tukang becaknya nggak iso turun. Malah rasa dulu. Loh Bu, kandangnya tak percaya. Mari kita lihat, kalau saya salah katakan salah, kalau saya benar katakan benar. Kalau ibu pergi ke Jakarta naik bus, 5 jari ini ada cincin emas, ada matanya berlian, pakai gelang emas, ini 5 emas, pakai kalung 10 emas, anting giwang, HP-nya iPhone 14 harganya 25 juta. Saya tanya, dalam bus bisa tidur nggak? Yang mau miskin tangan lah Pak. Nggak bisa tidur itu. Kalau uangan tutup, kaget bisa. Oh iya, harta tuh begitu. Tapi coba jalan ke Jawa, duit apa adanya, sisanya di ATM, gelangnya cuma dari karet. Ayo kan? Nah, HP-nya HP yang kecil yang Nokia ini, kalau kayak seorang SB. Di dalam mobil tidur mengiler. Jadi karena itu turun. Nah, jangan loh kalau di rumah itu ada uang di bawah bantal, ada uang 2 miliar, malam bisa tidur nggak? Yang miskin enggak. Tapi kalau di bawah bantal ada uang 200.000, tidur apa ngorok? Jadi harta itu membuat orang senang, tapi nggak bisa membuat orang tenang. Tengok aja orang semakin tinggi banyak hartanya, semakin tinggi pagar rumahnya. Kalau Toyota baik. Tapi semakin nggak punya harta, pagernya ngablak. Maling aja rasa-rasa. Banyak kok. Sekali nekat nyolong masuk cuma ada kotak. Curi bawa lari isinya kitab judulnya cara maling tobat. Mumet masih maling. Berani apa-apa nih? Kanjani kok. Maka yang pingin hartanya barokah, 1 harus caranya halal, 2 keluarkan zakat sedekahnya. Paham ya? Karena uang yang kau simpan belum tentu itu milikmu. Berapa banyak orang nyimpan uang 60 juta, keludik operasi kena 60 juta, hanya nyimpan kan dokter. Oke, Bu, kadang jenengan punya uang kayak yoyo tenang. Ternyata itu bukan milikmu, milik orang lain. Yang milikmu yang kau sedekahkan kelak akan datang menemui kita di kubur. Meningin ayu, saya dulu adalah sedekah hartamu. Saya aku diperintah Allah menemani awakmu. Kira sing aku ini bila Israel di pembaringan seluruh tubuh
sekujur badan. Yes. Ini saya mohon kalau suami sedang sakit jangan dinyanyikan. Kalau suami ibu sedang sakit, lagu ini jangan dinyanyikan. Pak, saya pijet ya. Bila istirahat. Contoh sih. Aja ya. Nyanyi sing lain-lain. Mending ini lagu nih. Jasad pun tak berharga, malah lupa. Karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Suara enak ini ya. Jarang loh nemu barang ini kiai ini jarang. Mana aku laris loh makanya. Betul. Ibu kemarin minta saya tanggal berapa? Gak bisa kan? Karena itu tadi ngaji bendino, kan ya. Suaranya api, wangi ganteng ya sekarang. Lanang masa ya ayu. Ya teruskan. Ada barokah yang Allah titipkan tuh pada materi, yaitu bisa barang, bisa orang tua. Bu, orang tua itu ada barokahnya. Walaupun jenengan sudah sama-sama tua, kalau masih punya orang tua, itu ada barokah. 10 jari mak bapak kita itu lebih baik daripada 1000 jarinya para wali-wali Allah. Berapa banyak orang ziarah sana, ziarah sini, ikut sana, ikut sini, sampai lupa menziarahi mak bapaknya sendiri. Betul? Kadang sama orang kalau ngomong sok-sok pelan, sok-sok romantis, kalau mak bapaknya getak, enek, durhaka itu akan. Nah, yuk tegas lagi. Lungge, Pak Yai, kalau main ngomong dos, ada kayak gitu. Ramadan gak kok layaknya beli ayam antar nasi, malah jibui bawang emaknya kalau garam emaknya enek. Wong itu kok uduk kuning gitu. Mas, kalau aku jaluk ya. Jangan. Seburuk apapun mak kita, bapak kita, rumono, sejelek apapun mak bapak kita, dia pernah punya keinginan terbaik untuk kita. Tanpa mereka kita gak ada. Bu, ribuan kilo jarak yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah, seperti udara kasih yang iki rasa kendangi sudah. Kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas. Ibu ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku terlelap bagai masa kecil dulu. Lalu doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu apa? Kalau bapak-bapak ada apa? Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari. Suami saya enak ini, tadi enak sone. Makasih Pak Son seundangnya. Bagi dulu ya. Kini kurus dan terbungkus. Ebit gak ada. Oh iya. Terus lah gak usah nyanyi. Ganti lagu aja. Wong kong ini. Apal kami wong ini Pak. Menang tapi hatinya nyaut. Sallallahu Nabi Muhammad.
Apalagi ibu bapak yang ngerumat orang tua di atas 60 tahun itu sudah mulai kayak anak kecil lagi, kadang ngomong gak jalan, mata gampang nangis, hati gampang merasa. Kita marah sama anak, dia merasa dimarahi, kadang pokoknya gampang nesu orang tua. Maka resepnya 3, 1 diam, loro meneng, 3 mendel. Awas, karena mak bapak kita yang punya barokah itu bapak ibu seperti Al-Quran yang usang, kadang dibuka sobek, dibocok gak jelas lagi, kadang dipegang koyak, tapi Al-Quran tetaplah Al-Quran. Kalau letak kan di bawah kualat. Mak bapak kita mungkin dia tua bahkan gila, tapi gak berbakti kepada mereka, kualat. Siapa yang hidupnya sempit, anaknya kok pada seneng lawan, anak-anaknya diatur payah, coba buka kembali hubunganmu dengan mak bapak. Boleh jadi ada yang salah. Halo, ini penting. Sekarang kita udah sama tua. Dulu ketika masih kecil, kemana-mana tuh tengok tuh yang ngaji bawa anak tuh digendong. Itu bukan gak capek itu. Hamilnya capek, melahirkannya payah, ngerumatnya capek, gawe ini capek kok. Dia berak. Astagfirullah. Mana yang sokok. Oke, begitu lahir kadang emak bapak itu lebih suka gak makan, yang penting anaknya kenyang. Kadang nggak tidur, yang penting anaknya nyenyak. Belum lagi kadang-kadang kalau anaknya lagi kurang sehat, nggak bisa tidur, ngerengi sepanjang malam. Emak bapaknya udah lelah, emaknya udah mau tidur, anaknya nangis saja, bapaknya depan pintu rokok kayak Pak Kadus. Raja aja. Terus jari mana Pak? Aku juga lelah. Dari pagi saya baru pulang dari puskesmas. Ini ngelayani orang gini gitu udah capek, besok mau kerja masuk cepat, ini anak nggak bisa tidur buat dibantu-bantu toh Pak. Bapaknya ngomong bantu apa? Wah apa-apa yang takut-takutin gitu loh biar anak kita tidur. Takutin apa? Ya apa-apa. Ya anak kita takutnya sama apa? Sama asu, sama anjing. Nah terus, bapak terus nyamar-nyamar jadi anjing. Akhirnya iya ya, bapak yang mentu pinggir sendiri. Cari main, kok menang aja? Jenggong. Apa yang main? Cari main, aku langsung. Pernah su, dulu. Cari anak emak, bapaknya suara nih bapak. Tuh kayak su. Itu paham bahasa? Paham? Oh tiang siapa? Oke. Orang apa? Beda lagi terus. Oh loh. Jadi bapak pedes rambutnya bagus. Artinya mak bapak sanggup melakukan apapun demi anak. Hai manusia. Ini BKM Tiongkok. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah saya mohon yang orang tuanya sudah wafat, mungkin waktu hidup kita terlalu banyak salah dan dosanya. 1, sempat-sempatkanlah ziarah makomnya nggih. Yang kedua, setiap kali doa jangan lupa doakan mak bapak. Apapun keadaannya, Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. So, pokoknya jangan lihat itu. Loro, telu, 2 jam. Jam 4 kita selesai. Sekarang jam 4 kurang 10. Tenangnya lah. Ayo.
barokah yang ini masih pada satu loh, tadi kan barokatul a'yan toh. Ini yang a'yan. Kemudian barokah yang Allah letakkan pada ulama. Kalau ada ulama, kiai, buya, ajengan, itu diambil barokahnya. Bu, jangan cuma diliatin. Pokok di tengah, jangan ambil barokahnya. Jangan tinggalkan ulama. Pak Kadus, kalau ingat kata-kata saya ini dari Rasulullah. Jangan kau tinggalkan ulama. Kalau kata orang Melayu, jangan meninggalkan tuan guru. Kata orang-orang Minang, jangan tinggalkan abuya. Kata orang Sunda, jangan tinggalkan ajengan. Jangan, karena kalau masyarakatnya kok jauh dari ulama, bahaya. Laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau nggak ada ulama, niscaya manusia akan seperti hewan ternak. Uripe mukon golek pangan, itu pangan makan, tidur kelon mana makan ngono wae uripe manungsa niku. Nggih, jangan tinggalkan ulama, nanti hidupmu nggak barokah. Malah kalau jenengan sumpah banyak masalah, bu, ya. Siapa yang sumpah masalahnya banyak, cari ulama, pandang wajahnya. Kalau nggak ada wajahnya, pandang fotonya. Jangan saya bukan ulama. Saya ulama bukan, kiai bukan, saya kan cuma penderek dan pecinta saja. Makanya rata-rata ulama itu wajahnya ganteng-ganteng. Walaupun nggak ganteng, tapi dari wajahnya tuh nampak nur. Makanya tengok kiai semakin tua tuh semakin ganteng. Itu kalau bojomu, gini apa betul? Gini apa betul? Itu ulama, mau orang Melayu, mau orang Jawa, mau orang Sunda sama saja. Semakin tua, makin bersih wajahnya tuh ada cahayanya. Memang begitu yang Allah berikan. Makanya rata-rata ulama, rata-rata nabi itu ganteng-ganteng. Kenapa? Karena umat lebih pede kalau punya ulama ganteng. Bayangkan kalau ada ulama kiai setinggi ucok baba. Nama dan delong ini kan. Ngomong Pak Yai. Yang bersilahnya di ngene-ngene Mbak. Loh mungkin rata-rata itu ganteng. Kenapa? Karena lihat dalam itu yang dibaca tadi bersama Kang Edi tadi. Marra'a wajhaka ya Sa'ad. Ayo. Ya karimal walidaini hauduka mubarrad wirduna nusyuri Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Rasul alaika salawatullah alaika. Gendang separuh. Marro'a wajhaka yas'ad. Siapa yang memandang wajahmu wahai Rasul, yas'ad, akan senang gembira. Bu, orang kalau memandang wajah Rasulullah itu masalahnya hilang. Coba tuh. Makanya rata-rata kiai ganteng-ganteng. Ya, kayak ini lah. Masa kayak kono? Dengar lah. Pokoknya kiai rata-rata ganteng. Ya udah kayak kono Gusti Allah lebar. Halo? Bisa dilanjut? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang satu masa di mana nanti orang-orang menjauhi ulama. Ulama cuma suruh doa, mau nikah doa, nanti meteng doa lagi, mau bayi doa meneh, gar bayi doa meneh, mau nikah doa meneh, mana meneh donga meneh, mau mati donga meneh, gar mati donga meneh, 3 hari donga meneh, 7 hari donga meneh, 40 dina donga tok ulama. Jangan ambil barokahnya ngaji. Halo. Nek wong kene adoh saka ulama, mau dia orang Jawa, orang Melayu, asalkan orang Islam kok jauh dari ulama. Dengarkan Bu, ancamannya Rasulullah.
yarfa'illahul barokata min kasbihim. Barokah yang tadi kata Pak Kadus tadi itu akan Allah angkat, hilang barokahnya. Mau saya kasih contoh? Mau saya kasih contoh? Jawab yang jujur ya. Dulu tahun 80 atau 90 awal, Bu, itu orang sini kalau makan lauknya mau makan ayam aja nunggu lebaran, betul? Betul Pak? Dulu telur rebus belah berapa Bu? 6 sedikit Pak, ada yang 8 sampai 12. Masih bingung belah piye. Betul? Dulu Bu, anak-anak muda dengarkan. Dulu orang tua kita bisa makan telur setiap hari, hebat, betul? Bang dulu cuma sama kelapa diparut, kasih cabai, kasih garam, enak kok. Gimana Bang? Ibu saya dulu kalau goreng telur, dadar telur itu tip. Ya Allah, sampai lebar telurnya sama wajahnya, betul? Betul apa tidak? Itu saya tanya, jawab yang jujur, belah berapa? Kadang cuma kebagian jelantain kok. Dapat sudah dibelah 2, belah macam-macam saban-ban, dipotong kecil-kecil lagi. Gini apa betul? Itu ditutul kan enak banget, betul. Tapi yang begitu itu dulu enak atau Nah, yang mana? Jawab yang jujur ayo. Kok kadang beras ada pinjam sama tetangga, gula pinjam sama tetangga, begini apa nggih? Lihat sekarang minyaknya sawit, telurnya sekali nyeplok bisa 2-3, tebeli koyo ngene. Masya Allah, mau makan ayam bisa tiap hari. Tapi lihat yang sekarang terjadi, enak mana makan sekarang dengan makan dulu? Jawab, enak mana? Dulu anak-anak nangis mau makan, yang dimakan nggak ada. Sekarang mau makan nangis disini, betul? Apa kita nggak mikir ini tanda apa kalau bukan tanda barokah mulai Allah Ta'ala? Betul apa tidak nih? Ini tanda barokah mulai Allah Ta'ala. Santri-santri Bu, anakmu masak endok, besok masak telur. Saya tanya, syukur apa ngeluh? Syukur apa ngeluh? Ngeluh kalau anak sekarang. Dulu kita balik kampung, balik ke rumah, buka tudung saji, apa namanya bahasa Indonesia? Nah, kui kok jangankan ada lauk, ada nasi putih aja wis. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Gini apa gini? Makanya jangan jauh-jauh, nanti barokahnya Allah Ta'ala. Jangan, ngaji, gak paham, gak apa-apa. Gak paham, gak apa-apa, yang penting ngaji dulu. Karena ada ustadz bilang begini, untuk apa ngaji kalau gak paham? Kok untuk apa? Ya untuk apa-apa. Bu, kewajiban kita ngaji apa paham? Ngaji apa paham? Kewajiban kita ngaji, paham urusan Allah. Ada anak mondok 10 tahun gak paham-paham tuh banyak Bu. Gila begini, ya kayak sampai lagi ngaji berpuluh-puluh tahun BKMT, prono merene, pas ngaji guyu-guyu balik ngaji lali kabeh. Gila begini, nggak apa-apa. Jangankan ngaji, kadang dikasih kode aja kalau aja nggak paham. Kalau yang suaminya dikedip-kedip nggak paham malah menilai, kelilipan bagi. Di kode nggak ngelambir, mau duduk. Langsung si pedok, gejala stroke. Loh, dengarkan, sehafal-hafalnya orang yang hafal belum tentu dia tahu, paham? Setahu-tahunya orang yang tahu belum tentu dia paham. Sepaham-pahamnya orang yang paham belum tentu dia mengerti. Sengerti-ngertinya orang yang ngerti belum tentu dia merasa. Ada orang tua nyapu halaman. Kalau anak dulu mending ini, Pak, ben kersane kula mawon biar saya aja. Itu anak dulu. Gini Bang.
Anak sekarang ngerti bapaknya nyapu, tapi gak bisa ngerosok, malah di video. Semangat ya Pak, Bapak semangat ya. Gimana kalau mending ini, halo guys, tengok guys, bapakku guys nyapu loh guys. Koclok. Itu ngerti tapi gak bisa ngerosok, Pak. Maka wong Islam itu ngerti nek sholat wajib, tapi nek ora ngerosok mesti ra belum sholat. Ayo mikir dong. Wong Islam ini ngerti nek Ramadan ini wajib, tapi nek ora ngerosok besok bakal ditakoni. Alah, kok bekal. Halo. Ngerti. Lo itu lagi lo ngerti apa orang ngomong uang busuk, ngerti apa orang? Ngerti apa orang? Terus mandek apa orang? Cik semangat apa orang? Rumokno lo Pak. Boleh kita tenang, kalau soal ngerti tapi bisa ngerosok. Maka sebagus-bagus orang kalau sudah merasa makhluknya Allah, butuh Allah, maka ini agama akan terlaksana, barokah akan datang. Moga-moga dengan ditakdir Allah menjadi orang-orang yang ngerti dan ngerosok. Rapor Pak. Bes. Masih dua lagi, saya lanjut apa tidak? Lanjut Pak. Yang kedua namanya barokatul makan, barokah yang Allah letakkan pada tempat yang paling barokah. Ibu mau tahu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, masjid musola haulal makbaroh aulia wasolihin, seputar makbarohnya kuburannya aulia wasolihin, majelis taklim, majelis zikir. Tinggal ibu bapak mau ngambil apa tidak. Longge, bagaimanapun kita harus jujur, rumah kita lebih bagus daripada terop dan tenda ini, betul? Sekarang saya tanya, nyaman mana di sana sama di sini? Sama yang banter salah emang. Nyaman mana Bu? Jenengan ketemu konco begini dengan di rumah? Oke, sama di sini ini Pak, ini penyakitnya lupa semua. Begitu masuk rumah, asam uratnya mulai rumah, pusing. Makanya, enggak. Ini ibu-ibu yang seragam-seragam, sakitnya kayak apa dari rumah? Minyak wangi bro. Betul? Begitu masuk ganti balsem, kayu putih, kemudian fresh care keren, minyak kampak, kurang marem tempel kuyuk tak ini, yo kurang marem anak gue korban, ngamuk kayak harimau. Begitu metu meneh silaturahim hilang meneh, itu barokah ada nih. Ini kan sama lali para penyakit deh. Ayo, gitu Pak. Balik kali ngene. Para utangnya lali om ini. Gua balik ke tanggalan astagfirullahaladzim. Kalau nyuwun tisunya. Tandanya apa-apa. Ya, gua bener apa? Gua santai mawon, aku biasa disiksa wis. Aku mau nginang, ini bangga apa? Aku ngomong kok kalau rokoknya ngisin aku ini. Loh, gon sing paling barokah itu masjid. Jangan rasakan saja. Sejelek apapun masjid itu Bu, dalam hati tentrem. Kota. Pokoknya masjid itu tentrem karena malaikat rahmat Allah turun di masjid ini. Tergantung jenengan nanti mau ngambil apa tidak. Di Masjidil Haram sana, ya Allah, moga-moga yang dengar ngaji saya bisa ziarah tanah suci. Di sana itu Bu, kalau hari Jumat 1,5 jam itu udah nggak bisa masuk masjid, penuh orang, udah penuh. Di Masjid Nabawi itu setengah jam atau 1 jam sebelum masuk waktu itu mau shop depan tuh nggak bisa, orang ribut mencari shop, kayak orang sini rebutan shop. Shop kambing, kalau sana kan rebutan soft, kalau sini rebutan shop, shop dos. Loh, buktikan kata-kata saya. Nanti kalau di Mekah atau Madinah kalau ada adzan, itu orang keluar tuh kayak dari mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
azan Madinah. Itu nanti waktu sumpah jalan kebek. Kalau ada masjid azan sampai ke jalan-jalan mirip masjid sini. Kalau ada azan, masya Allah, orang sini sampai ke jalan-jalan. Betul. Malah hebat orang sini sampai kebun. Sampai kebun-kebun orang sini nih. Iya apa tidak? Kebun. Kalau orang sana balik dari masjid itu kan bawa serban, bawa senjata. Di sini lebih hebat. Glek. Loh mana? Dodos. Ada bawa apa? Obrok. Malah hebat lagi kadang ada yang bawa bujuni wong gadang. Hebat mana berarti? Hebat mana? Yung anatomy. Salam ala Nabi Muhammad. Bu, dari mana bikin masuk surga? Pengen? Bareng sob. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Allah paling kabar besok kita masuk surganya kelompok-kelompok. Nah, jadi kan mau kelompoknya siapa? Ya. Ayo jawab, Yunur, Yusri, Yujub. Kamu mau kelompoknya siapa? Bareng siapa? Bareng saya mau. Aku enggak. Begini, nanti di sana ingat kata-kata saya sampai mati ketemu Allah ya. Bapak Ibu ingat kata-kata saya sampai mati ketemu Allah. Nanti di akhirat akan ada makhluk persis macam ini. Ini mesti tahu Pak. Nanti benderanya Al-Muhajirin. Dia akan mencari orang-orang yang dulu ketika di dunia sering datang ke sini. Pertanyaan saya, kira-kira jenengan dijeluk apa tidak? Jangan dijawab. Tidak jawab. Kan di kampungmu ada masjid masing-masing loh. Nah, kira-kira itu manggil apa enggak? Jangan lah, kalau belum nanti mulai hari ini loh. Nanti sering-sering lah jamaah. Kalau perempuan di rumah nggak apa-apa lah, ya suaminya lah, Pak, ya buat jamaah masjid. Oke. Halo. Kira-kira dipanggil apa enggak? Yung ngatapi. Kita tolong berah. Oke, ini saya itu lagi makanya monggo siapa-siapa yang ingin besok dicari masjid, karena masjid ini akan digiring Allah kon goleki orang-orang yang dulu sering mendatanginya. Mudah-mudahan kita salah satunya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Di Masjidil Haram itu Bu Pak, saking barokahnya, imamnya mau baca ayat apa aja, jamaahnya santai nggak kayak orang sini. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Itu di Mekah, makmumnya santai, khidmat, seneng. Jajan masjid gini. Ayo masjid mulai imamnya mana? Waladdallin amin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kira-kira batin enggak? Batin apa ora? Batin apa? Untuk mengujinya gampang.
Untuk menguji kata-kata saya gampang. Jenengan kalau sholat raweh cari imam yang lambat apa yang cepet? Sing kompak yuk, sing lambat apa sing cepet? Kalau ada imam lambat kamu titeni apa enggak? Sing imami sapa? Mbah kae wegah lewet sambat berbuka cai kondone yuk treweh yuk aku lepoken sama sing sampean sama sing imami Mbah Iman wegah lewet apa Mbah Karmen ya kowe nek imami ngene yo ngene piye lah kita takbir rampung kok wis salam Allahu akbar walil qumat ay nang TV walil qumat itu salat jamaah sor patraweh ngepel lah nggih ya ora lah iya makan balik oke penting sakit kabeh aku nyawang loh nanti gak guyup belas untuk ini katanya satu telepon saudara Nabi Muhammad maka carilah tempat-tempat barokah itu ya jangan udah pas ikut BKMT ini pas alhamdulillah buka-buka besok masuk surganya melalui rombongan BKMT amin dan ingat walikulli mu'minin syafa'atun setiap orang mukmin itu mempunyai syafaat jenengan kalau sering bersama bareng kemana-mana dalam ketaatan besok di akhirat akan saling mencari umpama Bu Fauzia kan ibu kemana-mana nih ngaji umpamanya yo ngaji loh ibu ya bukan joget tuh awas ngaji loh nih ngaji kemana-mana saling mengingatkan besok kok ternyata Ibu Fauzia masuk surga jenengan nggak ada dia akan nanya pada Allah ya Allah ini kok nggak ada dulu kami nyantuni anak yatim bareng dulu kami ini kalau begini bareng kok sekarang saya juga dia nggak ada maka kata Allah begini jawabannya dalam hadis itu cari orang-orang yang saling mencintai dalam ketaatan kalau dia dalam neraka pegang tangannya tarik bawa naik ke atas itu kalau orang sering bareng dalam kebaikan tenang makanya ibu ingat kalau besok ibu-ibu masuk surga bapak-bapak kok saya itu nggak ada di situ saya kok sombong ini kan masih kalau malah sok-sokan ini masih kalau boyo-bora kalau saya tidak ada namanya saya minta tolong sebut nama saya di hadapan Allah benar ya siapa nama saya Lali Mas nah, sebut nama saya ya Allah saya dulu sering ngaji sama beliau itu Pak Sirojul Munir sekarang Pak beliau nggak ada nanti kata Allah cari kalau dia ada dalam neraka pegang tangannya bawa naik sebaliknya kalau ternyata nanti saya dalam surga dan kalian tidak ada di situ saya akan ngomong sama Allah rasain loh lah ngerti jenengmu terus pokoknya terserah mudah-mudahan kita semua selamat di akhirat amin terakhir namanya barokatuz zaman barokah yang Allah letakkan pada masa pada waktu ambil Bu nah Bu Fauzia di bulan Muharram ini sebetulnya kan ada 12 amalan yang dianjurkan ini udah lewat tapi saya sampaikan apa enggak? Sum soli sil zurhaliman utbak takhil roksal yatim imsah tasodak wal tasil wasi alal iyal qalin zufaro wasuratal ikhlasi kul al-fatasil sampai kan? Sudah bisa bakal nyampe bisa sampai pengen tanya apa artinya pada bulan haram akhirnya sebelum sampai ke sana Bu tahu nggak kenapa disebut bulan haram?
Nah, ini penting ini. Disebut bulan haram itu karena al-maksiyatu fihinna asyaddu iqaban. Siapa yang berbuat maksiat pada bulan Muharram, dosanya dahsyat gawat. Ngomong orang di bulan Muharram satu orang dosanya seperti ngomong orang satu kecamatan. Tapi wa ta'atu fihinna asyaddu thawaban. Siapa yang amat bertaatan pada bulan itu, maka pahalanya puas. Ibu duduk di sini ngaji, pahalanya gede, Bu. Besar betul. Maka di dalamnya ada amalan-amalan yang diutamakan ada 12. Satu sum, puasalah. Puasa enggak kemarin? Nah, yang puasa kemarin itu dosanya dihapus setahun. Dosa kecil. Kalau bisa kan 9, 10, 11. Kalau nggak bisa 9, 10. Kalau nggak bisa 10, 11. Kalau nggak bisa 10 aja. 10 nggak kuat, nggak usah puasa, puasa sunat. Tapi jangan meremehkan. Umpamanya ibu niat puasa bapak, terus jam 12 mokel. Coba katanya puasa. Kalau sore kan setahun, aku ngambil yang 6 bulan. Ini kocok. Kocok nggak pakai 6 bulan-bulanan. Ya, bagi yang puasa sunnah, kapanpun mau membatalkan puasanya nggak pokok. Umpamanya lagi puasa ada tamu, terus agak jadi menghormati tamu, nggak apa-apa, dapat pahala 2, pahala puasa sama pahala menghormati tamu, walaupun puasanya nggak selesai, tapi nggak usah ngomong 6 bulan. Aku juga 6 bulan lagi, nggak usah aku tonyo malaikat penyok malah. So, kemudian sholat sholat sunat, terutama sholat sunat tasbih. Coba tunjuk tangan. Siapa yang selama hidupnya belum pernah sholat sunat tasbih? Belum. Gak apa-apa, tunjuk tangan aja, kok nggak dosa. Nah, begini. Kalau bisa 1 hari sekali, kalau nggak bisa seminggu, kalau nggak bisa sebulan, kalau nggak bisa setahun, kalau nggak bisa jangan mati sebelum sholat sunat tasbih, ya. Walaupun sekali, ini perintahnya Rasulullah. Walaupun sekali sholat sunat tasbih. Ibu bisa caranya? Nggak bisa. Ini parah yang ini. Ini ya belajar yang bisa aja lah. Ini waktunya panjang sih. Nah, pokoknya yang masalah yang ini ada santri kan sini siapa biaya? Jadi kan? Imamnya Pak Imam. Jadi kan imam ini. Oke. Niki Mbak Niki ada imam. Belajar Bu, sayang. Ginilah pokoknya ya biasa 2 rakaat setelah baca suratan Al-Fatihah kan, kesuratan itu baca 15 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, ditambah sampai Imam Ghazali la haula wala quwwata illa billah. Nanti rukuk setelah subhanallahil azim wa bihamdi baca 10, sujud bangun 10, pokoknya 10 semua kecuali yang sesudah surat Al-Fatihah tadi yang 15. Ya ngoten lah gambaran umumnya lah ya. Sumsoli sil itu silaturahim. Nah ini judulnya kan nyampe kan. Itu kan silaturahim. Bu, silaturahim dapat kesehatan, umur panjang. Banyak orang punya resep, tapi resep Rasulullah pasti benar. Banyak orang bilang begini kalau ingin umurnya panjang, ingin rezekinya begini begitu. Resepnya banyak. Pakai resepnya Nabi Muhammad aja. Kalau ingin umurnya barokah, rezekinya banyak, sering silaturahim. Jenengan datang dari rumah ke sini dapat kue, betul? Dapat konco, betul? Dapat apa lagi tuh? Minuman. Saya dapat ke sini, dapat kopi, dapat rokok, gelas segar. Terus nanti dapat konco, Pak Widodo, dapat banyak macam-macamnya. Pun pokoknya jadi silaturahim. La yadkhulul jannah man mata aqadi'ur rahim la yadkhulul jannah walau mata fi jawfil Ka'bah.
orang yang memutus silaturahim akan nggak masuk surga walaupun mati nang jero Ka'bah. Silaturahim Bu, biar banyak kawan, banyak konconya. Halo. Silaturahim bawa konco, bawa kawan, silaturahim bawa banyak konco, banyak kawan. Saya cepat aja. Sum solisil zur aliman. Kalau ada orang soleh, orang alim, ziarahi. Walaupun sudah wafat, masih hidup, ziarahi. Ut itu mengunjungi orang sakit. Sudah Bu? Sudah ya? Nengok orang sakit kecuali panu sama kardas. Jangan kau tengok. Yuk, kejarnya ini kardasen. Sikut tengok. Yang kedua, kalau nengok orang sakit, adabnya separah apapun sakitnya, katakan insya Allah sehat. Sing sabar Pak, sabar yuk, insya Allah sehat. Begini ada yang lebih parah dari jenengan. Wah, itu sehat kok, alhamdulillah. Pokoknya yang sabar mawon lagi sehat. Walaupun jenengan ngerti, rong jamannya mati. Ojo dibalik. Keporono, mending ini. Iki wis pirang dino? Wis seminggu. Ya Allah, tonggoku persis ini. Wit pitung dino, wolung dino mati. Ini seminggu, berarti sedino lagi. Kowe balik pakai kelopak-kelopak malahan. Yang ketiga, kalau nengok orang sakit, bawa tentengan. Kalau nggak bawa nggak apa-apa, tapi jangan makan makanannya di situ. Banyak loh Bu, orang nengok orang sakit nggak bawa apa-apa, malah makan panganannya mau sakit. Makan bolo mending ini. Kita goleki lewat. Yang sakit itu batin, ya Allah, aku sakit, tangan perintah yuk. Ya. Yang ketiga, kira mau dua ya. Yang ketiga, doakan agar sehat. Kalau bisa Arab. Kalau nggak bisa yang orang Melayu pakai bahasa Melayu. Mudah-mudahan cepat sembuh, Allah beri kesembuhan. Sing wong Jawa nggih Jawa, sing Sunda nggih Sunda. Jangan sok-sokan mentang-mentang Arab. Doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubath. Itu ngisi. Kowe balik mangan mancat tapi. Sok-sok ayo gak. Ora kaya aja ngono-ngono kali lah. Kaya wong munggah kaji arep tuku kurma ora iso nganggo bahasa Arab. Sok-sokan bahasa Arab. Kulo kancane wis lewat akhire muni ngene. Salasa raka'atin mustaqbilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala. Dengar Qur'annya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat lillah. Ini kontrol kabeh. Banyak loh Pak orang Indonesia yang pinter sampai di Mekah tuh kayak orang bisu. Arep tuku ra iso. Tuku mani. Ini saksinya. Tuku mani ini ditakoni. Biasanya kan orang kata biasanya orang kata gini. Indonesia Habibi. Orang sana tuh kalau ngomong duit kan 50.000 Jokowi, 50.000 Jokowi, 100.000 Jokowi. Enggak. Kalau nawarkan gamis, Syahrini 100.000, Syahrini 50.000 Jokowi, Syahrini nyatemi lah kenal. Jokes asem kenal. Ini kalau pernah main munah belah Syahrini. Oke, kalau ada laki-laki yang kemayu, yang tahu kemayu, orang sana nyebutnya apa? Saiful Jamil. Kalau ngengkel, Ahok. Itu orang sana. Benar. Jangan saya ngomong-ngomong. Kamu loh Bu, mau tuku minyak kampak ngomong. Ya. Bukan mani. Yang bisu. Makanya orang-orang umroh tuh banyak yang bisu dada. Ada nawar nggak iso. Ada mani nawar 3 rial, ada mani 2 rial setengah tangan ya. Ini dari memang cacat ini. Udahlah, Indonesia
Arab. Itu bahasa Jawa. Mugi-mugi pinaringan sehat, laras. Ngono kan amin. Ala sok-sokan buang kunut. Allahumma hdini fi man hadaita. Kalau soal subuh dengan wong sakit. Wes ya. Sumsari sir alimat mutlak tahil. Ibu Fauzia tanggal 10 itu sunnah pakai celak. Celak. Tahu celak, Bu? Bu, celaknya Rasulullah itu namanya ismit. Apa? Ismit. Kalau nggak ada di apa banyak di toko-toko itu boleh dipakai. Niatnya tabarukan. Siapa yang memakai celak pada 10 Muharram, Allah hindarkan dari penyakit mata selama setahun. Kecuali mata duritan, orang mata ranjang, kubur. Nah, kalau di toko-toko itu nggak ada celak, Bu, segeralah ke dapur masing-masing. Di dapur kita ada hitam, mereknya Zilwa, zilit wajah. Kamu Bu mereknya? Jangannya? Ya pinter ya. Pakai jari telur usap, insya Allah kayak panda. Enak. Kalau nggak ada jangan memaksakan. Kalau ada saja. Roksal yatim misah, kepala anak yatim usap, artinya santuni. Itu 10 Muharram itu kan hari rayanya anak yatim, Bu, ya. Itu kalau bisa jangan sampai ada anak yatim yang nangis. Siapa yang membuat anak yatim tertawa, maka Allah dawuh pada malaikat Jibril, ya Jibril wasi'il jannah liman adhakahu. Jibril, luaskan pintu surga untuk orang-orang yang bisa membuat anak yatim tertawa, senang. Tapi kalau orang yang nyia-nyia anak yatim, maka Allah pun jawab, ya Jibril wasi'in nar liman abgah. Luaskan, bentang, lebarkan pintu neraka untuk orang-orang yang membuat anak yatim nangis. Saya pesan kepada orang tua yang punya anak yatim, kalau ada santunan ambil, tapi jangan jadikan anak yatim untuk boleh santunan. Banyak loh, Bu, anak yatim di foto, jangan, nanti bahaya, nanti gak barokah. Kalau ada santunan ambil, tapi jangan dijadikan pajangan untuk boleh-boleh. Paham maksud saya, nggih? Paham, nggih? Jangan jadikan modus maksudnya. Tapi kita harus nyantuni. Jenengan bisa ngerasa nenek urung dari anak yatim. Bu, halo? Kalau lebaran jenengan dengar suara la ilaha illallah wallahu akbar. Itu jenengan yang sudah gak punya bapak sedih nggak? Sedih. Padahal jenengan sudah tua. Bayangkan yang anak-anak kayak apa yang masih butuh perlindungan. Nggak cuma anaknya, bayangkan maknya yang butuh elus-elusan. Anak guyu ini. Makanya anak yatim jangan disia-siakan. Kita ini punya agama Islam, itu barokahnya anak yatim toh. Siapa namanya? Nabi Muhammad SAW. Itu yatim 6 tahun ditinggal wafat sama bapaknya 6 bulan. 2 bulan ya, walamma min hamdihi syahr ini kan 2 bulan. Itu udah tinggal bapaknya. Kita jadi orang begini ini barokahnya anak yatim, jadi jangan disia-siakan. Dan kita yang yatim senior lah ya. Tasodak, sodakoh lah. Tadi loh kayak tadi bakul tadi yang lewat itu sodakoh. Tadi yang banyak isinya kuning kok, hijau kok abang. Katanya kuning. Apa abang? Sodakoh. Bapak-bapak yang rokok itu kalau sodakoh saya minta jangan sampai lebih mahal rokoknya daripada sodakohnya. Dadah. Sorok air 10.000 sodakohnya 10 isin. Lo tenang, aku mau ngene iki tenang. Yo nek rokok 30 sudah wis 50 ini, Bro.
Pak Kadus. Tenang bro. Nah aku rawat rokok diwehi. Gratis bro. Saudara Nabi Muhammad. Uang tasil mandi tahun depan tanggal 9 masuk 10 jenengan mandi. Kan mandi kalau sore diniati nyambut 10 Muharram biar pahalanya banyak. Nah, ini yang paling penting untuk ibu-ibu. Wasi' alal iyal, para suami dianjurkan menambah uang belanja istri. Tapi wis lewat. Iya dianjurkan. Qalim Zofaro itu motong buku terakhir Suratul Ikhlasi kul al-fatasil. Bacalah surah Al-Ikhlas 1000 kali berturut-turut. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya sak kuate. Untuk mengharap barokah tafakulan, saya mohon kita semua yang hadir mari baca surah Al-Ikhlas 3 kali nggih. Untuk tafakulan, untuk mengharap barokah, mengharap tabarukan. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka inilah 3 barokah. A'yan, makan, zaman. Silahkan jenengan ngambil, terutama mulai tahun ini. Mudah-mudahan kita tambah baik, dan tambah barokah. Amin. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua. Moga-moga bisa diamalkan. Ilahi nas tulil Bapak Ibu, atas nama yang terpanggil tersebut, kata yang kasar, tidak sopan, menyinggung siapapun yang hadir, melukai hati dan kalbu kita semua, maka saya Ahmad Surajul Munir minta maaf nggih. Nyuwun ngapura nggih. Nyuwun ikhlas nggih. Matur suwun, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.